Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Mutiara Malik dari NIM 11 dan kelas 2024A Pendidikan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Dimulai dari nomor 1, bagian A. Nah, di awal codingan di sini saya ketik print guna untuk memberikan identitas seperti nama dan programnya. Terus di sini ada untuk mengevaluasi ekspresi logika. Di bagian sini itu berfungsi untuk menghasilkan semua nilai kebenaran dari variabel logika P, Q, atau R. Terus di sini juga ada fungsi proposisi dibuat untuk mengevaluasi ekspresi logika yang diberikan. Lanjut, di sini ada sebuah daftar nilai kebenaran untuk P, Q, dan R. Ini tuh membuat kayak semua kemungkinan pada P, Q, R itu harus true atau false. Selanjutnya di sini ada menampilkan header table. Jadi di sini misal kita ngetiknya 50, maka di sini akan muncul 50 tanda sambung. Jadi diketik seperti ini. Dan hasilnya juga bakal terapi seperti ini. Dan codingan akhir di sini menghasilkan kombinasi nilai kebenaran untuk P, Q, dan R. Jadi menggunakan intertest product untuk menghasilkan semua kombinasi nilai P, Q, R, dan program menjalankan fungsi proposisi untuk setiap kombinasinya, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Lanjut ke 1B, sini juga sama untuk identitas codingan, import intertools-nya juga sama seperti yang di atas. Selanjutnya juga def posisi juga sama seperti penjelasan yang sebelumnya, dan daftar nilai kebenaran di sini juga sama. Ini memungkinkan semua hasil dari PQRST-nya itu true ataupun false. Sedangkan di sini tadi kan 50. Nah, di sini diubah menjadi 75 karena tabel di sini dia agak sedikit panjang. Jadi saya buat sepanjang dari jawabannya juga. Setelah itu juga di bawah di sini juga untuk menampilkan jawaban-jawabannya antara true ataupun false, gunakan intertools product dan proposisi. Setelah itu juga bakal ditampilkan dalam bentuk tabel. Baik, lanjut di nomor 2. Di sini juga sama, codingan pertamanya ini ada fungsi untuk mengevaluasi ekspresi logika. Nah, pada premis 1 di sini, jika rumah tua terletak di tepi danau, maka harta karun tidak terletak di dapur. Setelah itu di premis kedua di sini, jika pohon di halaman depan ada pohon kelapa, maka harta karun disembunyikan di dapur. Premis ketiga, rumah tua tersebut terletak di tepi danau, dan premis keempat, pohon di depan rumah tua adalah pohon kelapa atau harta karun disembunyikan di bawah pagar. Nah, di sini kita menggunakan sebuah modus untuk menemukan jawabannya. Di sini kita cari dulu mana sih yang sama, itu premis 1 dan premis 3. Sama-sama memiliki P. Setelah itu, sesuai dengan aturan modus ponens, di sini berarti hasilnya negasi Q. Kita tandain sebagai premis 5. Setelah itu lanjut ke modus tollens. Nah, di sini juga kita cari nih yang ada hubungannya dengan premis kelima ini. Berarti kita cari di sini ada R dan ada Q juga. Berarti di sini kita tulis modus tollens itu ada premis 2 dan premis 5. Maaf, di sini saya terbalik mengetiknya. Harusnya di sini Q dan di sini R. Kita jalankan codingannya. Nah, setelah itu sesuai dengan modus tollens, maka hasilnya adalah negasi R. Kita tandain lagi sebagai premis 6. Setelah itu ada silogisme disjungtifnya. Nah, yang terakhir itu yang belum kita masukkan itu hanya premis 4. Berarti kita masukkan di sini. Setelah itu premis 6-nya kita masukkan juga di sini. Maka sesuai dengan aturan silogisme disjungtif, maka hasilnya tuh S. Berarti harta karun terletak di bawah pagar. Selanjutnya, di sini ada sebuah nilai kebenaran true atau false. Di bagian sini juga sama, premis digabungkan dan diuji apakah mengarah ke konklusi. Setelah itu di bagian sini ini juga sama seperti penjelasan yang di atas, gunanya untuk membuat bagian atas ini menjadi rapi. Setelah itu di codingan terakhir nomor 2 ini tertulis di sini gunanya untuk menghasilkan semua kombinasi dari PQRS. Dan di sini juga gunanya untuk melakukan evaluasi untuk setiap kombinasi dengan memanggil fungsi dari proposisi. Setelah itu hasil setiap premis, konklusi, dan evaluasi akhir dicetak dalam bentuk tabel seperti ini.
Baik, lanjut di nomor 3. Di sini juga sama. Bagian awalnya sebagai identitas dari sebuah codingan ya. Setelah itu di sini saya masukkan himpunan-himpunan yang ada di soal dan saya ingin menampilkan semua himpunannya dalam outputnya. Seperti ini. Setelah itu di sini tuh ada irisan A dan B. Nah, ini tuh gunanya untuk irisan kedua himpunan dihitung juga menggunakan dan ini atau mencari irisan. Terus di sini ada pengecekan himpunan, apakah dia saling lepas ataukah tidak. Nah, jika irisannya kosong, maka himpunan saling lepas. Setelah itu, jika tidak saling lepas, maka menampilkan bahwa tidak saling lepas ini. Nah, seperti jawabannya di sini, himpunan A dan B saling lepas. Maka gabungan himpunannya dia bakal menggabungkan 1, 2, 3 secara urut sampai 20 sesuai dengan himpunan yang kita masukkan. Lanjut soal terakhir nomor 4. Di sini juga sama. Awalan codingannya aku kasih identitas. Setelah itu di sini ada import as NP. Nah, ini tuh gunanya untuk memudahkan manipulasi matriks. Nah, di sini ada matriks A itu ordonya 3 kali 3 dan matriks B di sini berordo 2 kali 3. Setelah itu, di sini ada pengecekan ordo. Nah, ordo dari matriks dicek menggunakan shape untuk memastikan apakah bisa dijumlahkan. Nah, jika ordonya sama, maka penjumlahan akan dilakukan. Jika penjumlahan berbeda, maka program akan menampilkan pesan bahwa matriks tidak dapat dijumlahkan. Terus lanjut di bagian outputnya di sini, karena ordo matriks A ini 3 kali 3 dan ordo matriks B itu 2 kali 3, yang A itu bentuknya persegi dan B itu bukan, maka outputnya matriks tidak dapat dijumlahkan karena ordonya berbeda. Selanjutnya yang B di sini sama juga. Di sini saya kasih di bagian awalnya tuh identitas dari codingannya. Oke, di sini ada sampai di sini digunakan untuk perkalian matriks dan menghitung determinan. Selanjutnya di sini ada seperti yang di atas. Maaf, di sini ada kesalahan. Sebenarnya di sini cuman ada ordo 2 kali 3. Nah, dia bakal langsung error bahwa determinan matriks A dan B itu tidak dapat dikalikan karena ordonya berbeda. Sekian penjelasan codingan dari saya, semoga mudah dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.